Ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama Kakak Randy. Bisa panggil aja Kak Randy. Kakak dari Universitas Nasional, jurusan Kakak Sosiologi. Nah, hari ini Kakak akan mau mengajarkan materi tentang konflik sosial. Nah, sebelum Kakak masuk ke materi konflik sosial dan submaterinya, pasti kalian pernah di kehidupan kalian pernah cekcok, kalian pernah berantem, atau kalian pernah menyaksikan bagaimana demo itu berjalan, entah itu di televisi ataupun secara langsung. Nah, bentrokan tadi atau clash tadi itu bisa disebut konflik. Kita cari tahu apa dulu arti konflik ya. Konflik konflik adalah suatu keadaan di mana antar individu, terutama antar dua orang atau lebih, itu mempunyai perbedaan pendirian atau perbedaan pendapat yang menyebabkan antar individu tersebut atau antar orang tersebut itu istilahnya berantem atau clash. Ini definisi konflik, yaitu tadi seperti kakak yang bilang, ada di mana dua individu atau lebih itu mempunyai perbedaan pendirian, perbedaan pemikiran atau perbedaan prinsip yang menyebabkan ada suatu pertentangan. Nah, apa itu konflik sosial? Kan kita udah tahu nih ya definisi konflik. Nah, sekarang kita cari tahu definisi konflik sosial, karena dari secara etimologisnya ya, ini merupakan satu kata dan ini dua kata, berarti yang sudah pasti artinya pun berbeda. Nah, konflik sosial seperti yang di atas adalah keadaan suatu keadaan di mana terdapat pertentangan atau perbedaan kepentingan, nilai, tujuan atau pandangan antar kelompok yang ada di dalam masyarakat. Ini bedanya. Kalau konflik itu hanya ada antar dua individu atau lebih. Kalau konflik sosial itu ada di kelompok masyarakat. Nah, kata kuncinya kalau sosial pasti ada dalam kelompok masyarakat. Kunci di masyarakat. Jadi bedanya itu sih yang paling fundamental ya antara hanya konflik biasa dan konflik sosial. Nah, contohnya kayak gimana perbedaannya? Kalau konflik itu kalian bisa
paling gampang ya ngeliat tuh kayak ada orang berantem, ada orang cekcok. Nah ini konflik biasa. Nah kalau konflik sosial, contohnya ini seperti yang paling recent ya atau paling baru itu demo demonstrasi PPN. Nah di sini yang kenaikan ini. Kalau kalian udah baca berita atau kalian update berita, ada wacana untuk demonstrasi untuk menolak kenaikan PPN 12%. Nah ini contoh konkret dan contoh paling recent dan contoh baru di konflik sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, dalam konflik sosial juga ada beberapa pandangan tokoh ya, seperti yang kalian sudah pelajari di kelas 10 atau kelas 11. Tokoh-tokohnya adalah seperti Karl Marx, Max Weber, terus Louis Althusser, Ralph Dahrendorf, Georg Simmel, dan lain sebagainya. Nah, namun kita akan lebih bahas poin-poin subpoin 3 ini, yaitu manajemen konflik, penanganan konflik, dan solusi konflik. Nah, sebelum konflik itu terjadi, sebelum konflik itu di-manage, alangkah baiknya konflik itu harus bisa dicegah oleh berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Karena konflik itu sifatnya, bakal jelasin dulu sifat konflik. Sifat konflik itu sifat ada dua ya teman-teman. Dia membangun dan juga merusak. Nah, kalian juga pasti bingung ya, kok kenapa konflik itu bisa membangun? Kan yang kalian pasti pahamin atau kalian yang udah bisa di mindset kalian tuh, konflik itu pasti merusak. Konflik itu akan menyebabkan perpecahan, konflik itu akan menyebabkan sebuah skisme. Nah, konflik juga bisa membangun. Nah, namun fokus kakak ini kita bagaimana untuk mencegah konflik yang merusak. Nah, cara mencegahnya pencegahannya juga banyak nih teman-teman, ada beberapa langkah ya. Pertama itu ada pemantauan. Pemantauan terhadap kondisi yang berpotensi konflik. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya apa Kak? Pemantauan terhadap kondisi yang berpotensi konflik. Jadi langkah yang pertama sudah pasti kalau pencegahan itu kita harus mengobservasi, menganalisis, dan harus melihat dengan cermat, dengan seksama bagaimana keadaan di dalam masyarakat kita saat ini gitu. Contohnya kalau paling gampang, kalau kalian aktif di RT atau di Karang Taruna, kalian itu bisa observasi keadaan di perumahan kalian, di RT kalian. Contohnya misalkan kalau kalian menemukan potensi konflik seperti adanya orang yang tidak dikenal atau adanya warga yang tidak tertib dengan aturan RT, nah itu masuk ke langkah pertama, pemantauan terhadap kondisi yang berpotensi konflik. Nah, yang kedua, pencegahan konfliknya. Adanya pembentukan
peringatan dini. Nah, jika kalian sudah memantau, jika kalian sudah menganalisis kondisi yang berpotensi konflik, kalian juga harus membentuk peringatan dini. Tadi seperti yang contoh yang saya sudah berikan, misalkan di area kalian itu tahu adanya kondisi yang berpotensi konflik, nah kalian juga harus bisa membuat ini peringatan dini dengan cara pertama, kalau misalkan dari contoh yang tadi, kalian bisa lapor ke RT dulu. Misalkan Pak ada warga yang berpotensi untuk menjadi membuat masalah, membuat onar. Nah nanti si RT-nya ini, atau RT-nya ini akan membentuk peringatan dini dengan bentuk seperti kayak siskamling ataupun adanya ronda, ataupun nanti samperin lebih dahulu sama si RT-nya. Ini tahap keduanya nih, peringatan dini. Nah, kalau sudah kita membentuk peringatan dini, kita juga harus mengkoordinasi untuk mencegah konflik. Nah, perencanaan ini apa sih tujuan untuk membuat perencanaan koordinasi untuk mencegah konflik? Nah, tujuannya ini, jika kita sudah memantau dan juga sudah membuat peringatan dini, nah alangkah lebih baiknya lagi kita harus membuat ini rencana koordinasi, karena jika kita sudah tahu kondisi yang berpotensi konflik dan kita juga sudah tahu dan membuat peringatan dini, kita juga harus membuat sebuah antisipasi lebih lanjut lagi, karena konflik itu sifatnya bisa terulang teman-teman. Jadi nggak sekali doang, nggak kayak misalkan kalian berantem sama saudara kalian, itu kan bisa berulang-ulang kan, seperti itu kan. Nah, tujuannya ini tadi untuk mencegah adanya konflik ulangan lagi, teman-teman. Nah, yang keempat, langkah keempat adalah pelembagaan mekanisme pencegahan Nah, langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk mencegah suatu konflik yang merusak adalah terdapat lembaga baik di tingkat lokal, yang regional, internasional ataupun internasional, yang dapat berperan sebagai wadah dalam pencegahan konflik. Nah, lembaga-lembaga ini dapat memberikan sarana negosiasi, dialog, kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tujuannya adanya lembaga ini itu agar upaya dalam pencegahan konflik memiliki dampak yang besar dalam mencegah konflik dan memberi upaya yang lebih tepat bagi pihak yang berkonflik. Nah, maksudnya apa? Kak? Jadi kan di langkah-langkah sebelumnya ini kita udah melakukan upaya nih, yang tadinya kita udah melakukan upaya pemantauan, observasi, terus kita juga sudah membentuk peringatan dini, terus kita juga
langkah yang ketiga itu membentuk rencana koordinasi untuk mencegah terjadinya konflik lagi atau konflik yang bisa berulang. Nah, yang keempat ini kita harus menggunakan lembaga, ya lembaganya itu seperti apa Kak? Lembaganya itu kalau misalkan contohnya ya, contoh yang paling gampang itu KUA teman-teman, atau lembaga hukum ya, seperti pengadilan agama dalam konflik misalkan perceraian. Nah, itu salah satu contoh yang paling gampang ya. Jadi fungsinya KUA atau fungsinya pengadilan agama dalam konflik cerai itu adalah untuk mediasi ataupun untuk menyelesaikan konflik tanpa adanya efek yang lebih destruktif lagi teman-teman. Jadi kalau kalian pernah observasi ataupun kalian pernah melihat proses perceraian, jadi seperti itu fungsi lembaganya pengadilan agama atau KUA untuk melembagakan mekanisme pencegahan konflik. Nah, tadi yang kakak kasih contoh itu kan bagaimana KUA atau pengadilan agama itu untuk mengatasi konflik. Nah, kalau pencegahan kayak gimana Kak? Contoh pencegahannya, contohnya itu paling gampang PBB. PBB untuk mencegah konflik internasional, untuk mencegah adanya perang saudara di kancah internasional. Nah, namun kalau kita lihat kondisi sekarang, PBB kayak nggak lagi ada powernya gitu. Cuma di kertas atau di teorinya, PBB itu lembaga internasional yang salah satu fungsinya untuk mencegah konflik. Nah, jadi ini langkah-langkah untuk mencegah konflik. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada 4 langkah ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa mengingat 4 langkah ini, karena 4 langkah ini pasti akan keluar di ujian nanti, entah itu di ujian sekolah ataupun di TPK. Nah, jadi yang paling gampang mengingatnya, cara mengingatnya teman-teman, nomor 1 itu mantau, nomor 2 itu peringatan dini, nomor 3 itu membuat koordinasi. Pokoknya keywordnya aja paling diingat tuh nomor 3 koordinasi. Dan nomor 4, yang nomor 4 itu keywordnya lembaga ya teman-teman. Jadi yang gampangnya jadi pemantauan, peringatan dini, 3 koordinasi, 4 lembaga. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan ya, konflik itu sifatnya merusak. Ya, kalian udah pasti tahu lah di luar kepala itu. Nah, ada juga konflik yang membangun teman-teman. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak itu? Apa ya? Nah, contohnya itu seperti revolusi ataupun reformasi di tahun 98 teman-teman. Jadi waktu 98 kan udah pasti kalian kalau misalkan pernah lihat dokumentasinya ataupun ya video-video yang ada di internet ataupun di TV, itu kan kita lihatnya parah ya, banyak kerusakan, banyak riot, banyak korban jiwa. Cuma di satu sisi teman-teman, konflik di 98 itu juga membangun karena di 98 para demonstran atau para aktor-aktor yang terlibat itu kan dia merusak atau merobohkan orde sebelumnya atau orde lama atau orde baru terus membuat sebuah pemerintahan baru, yaitu pemerintahan reformasi yang sampai sekarang. Nah, itu salah satu contoh yang membangun konflik yang membangun teman-teman.
Jadi keywordnya kalau misalkan nanti ada pertanyaan entah itu di bidang ganda ataupun di desain, mengapa konflik bisa membangun, jawabannya itu simpel aja teman-teman. Jadi karena konflik itu bisa menciptakan keadaan baru yang lebih baik. Nah, contohnya seperti tadi yang seperti kasus reformasi. Nah, kalau yang lebih lebih merakitnya itu kayak gimana lagi Kak? Contohnya itu seperti konflik kalian pernah berantem nggak sama saudara kalian? Namun setelah kalian baikan, entah itu dimediasiin sama orang tua kalian atau orang lain, keadaan kalian sama saudara kalian itu jadi lebih solid lagi, lebih dekat lagi. Nah, itu salah satunya contoh konflik itu membangun. Nah, ini udah kalian catat semua, soalnya kakak kan ke submateri selanjutnya, yaitu resolusi konflik, yaitu penanganan konflik. Oke, kalau udah dicatat semua, lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu resolusi konflik. Nah, di submateri sebelumnya tadi bagaimana untuk pencegahan konflik. Nah, sekarang kita akan mengupas bagaimana untuk menyelesaikan konflik, resolusi. Jadi kalau kalian nggak tahu ataupun kalian bingung apa sih Kak definisi resolusi konflik, lah yang paling kalian ingat aja itu keywordnya ada resolusi. Kalau misalkan dibahas di pelajaran bahasa Indonesia, itu berarti di dalam tahap penyelesaian sebuah konflik atau penyelesaian sebuah masalah. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya kan kalau resolusi itu biasanya di akhir-akhir. Nah, ini juga sama di sosiologi. Resolusi itu biasanya konflik itu sudah berkecamuk atau sudah terjadi di dalam masyarakat. Nah, apa sih secara detail resolusi konflik itu apa Kak? Nah, resolusi konflik merupakan penyelesaian konflik menggunakan upaya negosiasi atau bentuk yang lain yang dapat diterima bersama, bukan melalui otoritas hukum atau kekuatan tertentu. Jadi keywordnya upaya penyelesaian menggunakan negosiasi
Nah, jadi ini definisi secara detailnya dari resolusi konflik, yaitu upaya penyelesaian konflik atau upaya penyelesaian sebuah masalah secara dalam ranah sosial menggunakan cara negosiasi atau bentuk lain yang dapat diterima secara bersama tanpa melibatkan entitas hukum atau kekuatan lain. Jadi kalau kalian mau gampang, keywordnya itu kalau resolusi adalah penyelesaian dengan yang menggunakan cara negosiasi atau bentuk lain yang dapat diterima secara bersama. Ya, jadi intinya resolusi konflik itu bagaimana sih kita menyelesaikan sebuah masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah, kakak punya pertanyaan nih untuk kalian udah tahu nilai definisinya. Di sebuah sekolah terjadi pertentangan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah mengenai kenaikan pembayaran uang SPP yang dibayarkan per bulan. Jelaskan bentuk manajemen konflik yang dapat dilakukan dalam proses tersebut. Manajemen konflik itu misalnya ini ya solusi konflik. Nah, jadi gimana sih? Tadi kan pertanyaan yang Pak sudah berikan tadi, dalam sekolah itu ada konflik nih antara orang tua dan sekolah. Akadnya karena SPP. Nah, jadi menurut kalian gimana nih resolusi konflik yang kalian bisa kasih dalam kasus ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, kalau misalkan Gini bisa jawab, kakak kasih jawabannya. Jadi kan konflik ini vertikal ya, jadi itu kalau misalkan sudah dijelaskan materi sebelumnya, konflik itu kan ada dua, horizontal dan vertikal. Nah, ini kan masuknya konflik vertikal nih ya teman-teman, karena sudah beda hierarki orang tua itu di bawah dan sekolah ya, hierarki di sekolah segitu aja, orang tua sekolah ini kan kalau di dalam piramida atau dalam segitiga ini kan udah beda lantai ya tempatnya. Nah, ini udah vertikal nih, vertikal sekali aja nih kita bedah kasusnya nih konflik vertikal. Jadi gimana nih menurut kalian nih untuk menyelesaikan konflik vertikal, terutama dari kasus ini? Jadi jawabannya, kalau misalnya tadi kalian masih bingung, bentuk manajemennya atau bentuk resolusinya yang dapat dilakukan adalah pertama bisa negosiasi. Nah, sebelum kakak lanjut lebih dalam pembahasan kasus ini, kalian pasti ada yang bingung nih. Maksudnya negosiasi itu apa, Kak? Bukan negosiasi itu cuma kayak lagi cuma doang gitu, atau kalau mau beli sesuatu nego bensin atau nego yang lain. Enggak. Jadi negosiasi itu enggak harus dalam hal ekonomi atau dalam hal jual beli. Enggak. Jadi
negosiasi itu adalah upaya untuk merundingkan sesuatu agar ketemu hasil yang sama-sama enak gitu. Di sini salah satu caranya adalah negosiasi. Nah, dalam negosiasi, dalam cara negosiasi di kasus ini, pihak yang berkonflik harus melakukan perundingan nih. Jadi orang tua sama sekolah harus berunding dulu. Berunding untuk membahas masalah tadi kenaikan SPP. Nah, jadi yang seperti Pak jelasin tadi, negosiasi itu adalah untuk upaya yang mencari situasi yang win-win solution gitu. Nah, jadi kita harus berunding dulu si orang tua sekolah. Nah, lebih baiknya lagi si sekolah ini, si pihak sekolah harus melakukan open forum diskusi yang terbuka umum ya. Umum ini maksudnya adalah orang tua ya, dari skala orang tua aja gitu maksudnya. Agar jadi gini prosesnya ini konflik vertikal yang terjadi orang tua di sekolah, upayanya itu negosiasi untuk berunding. Nah, caranya berunding itu sekolah harus open forum, diskusi yang terbuka untuk umum lah, untuk umum yang merasa orang tuanya yang berkaitan atau bersangkutan. Nah, hasilnya jika negosiasinya ini berjalan lancar dan perundingan serta open forum ini berjalan lancar, maka akan bertemu maka akan ketemu win-win solution. Solusi yang sama-sama menang, sama-sama enak gitu. Nah, jika sudah ketemu win-win solution, maka konflik ini, kasus ini itu bisa kita katakan sudah di manage atau sudah di resolve, di resolusi. Nah, di sini sudah ada yang pernah menjalankan resolusi konflik, ya, entah itu di dalam skala keluarga, entah di dalam skala sekolah, ataupun dalam skala organisasi, ada yang pernah. Nah, kalau yang pernah kan mungkin kalian udah pasti pernah ya, cuman kalian nggak mengaji gitu resolusi sebuah konflik. Jadi contohnya aja yang paling gampang, kalau kalian itu lagi nengahin bestie kalian nih, lagi berantem lah, karena makanan atau karena pacar, kalian nengahin, itu namanya resolusi konflik. Jadi selain negosiasi juga kalian juga bisa jadi mediasi dalam resolusi konflik. Nah, bedanya apa Pak negosiasi sama mediasi? Bedanya adalah mediasi itu kalian yang menjadi penengah dari dua pihak yang berkonflik atau dua pihak yang sedang bermasalah. Nah, jadi keywordnya itu paling gampang mediasi adalah penengah dari dua pihak. Ya, contohnya yang tadi yang kata
sudah kasih tadi, kalian ngelahin atau kalian lerai teman-teman kalian lagi berantem atau kalian menjadi karena entah suatu debat hebat itu kalian mediasi. Nah, aktor yang melakukan mediasi adalah mediator. Kalau misalkan ada soal nih yang dibilang Anda, misalkan apa itu mediator? Nah, mediator adalah orang yang melakukan mediasi. Tuh. Jadi selain negosiasi, ada yang namanya mediasi. Nah, ini kalian juga pasti akan bertanya-tanya ya, akan bingung lah. Gimana sih cara untuk menentukan cara yang tepat untuk meresolusi konflik? Apakah harus negosiasi? Apakah harus mediasi? Nah, itu tergantung konteksnya teman-teman. Kalau misalkan dari contoh kasusnya tadi, ini yang kata konflik orang tua dengan sekolah atau sekolah dengan orang tua karena adanya kenaikan SPP, ini emang cocoknya itu negosiasi teman-teman, karena ada konfliknya vertikal, beda hierarki dan beda derajat ya, secara kedudukan sosial ya, harus dinegosiasiin. Karena jika konfliknya ini tadi vertikal, kalau negosiasi itu lebih apa ya, istilahnya lebih enak, karena tujuannya mediasi itu untuk win-win solution, untuk menemukan solusi yang sama-sama enak. Nah, kalau mediasi tujuannya itu enggak harus win-win, itu untuk menyelesaikan aja teman-teman. Maksudnya apa Pak? Jadi kalau misalkan mediasi secara prakteknya ya, kalau misalkan kalian jadi mediator dan kalian itu menengahi dua pihak yang berantem, ada kalanya kalian itu harus melihat atau menilai end resultnya itu seperti apa yang kita inginkan gitu. Apakah harus sama-sama enak, apakah harus yang satu enak yang satu ikhlas, ataupun ikhlas dua-duanya gitu. Jadi intinya mediasi konflik tanpa adanya komplikasi ini mediasi untuk menyelesaikan konflik tanpa adanya komplikasi lebih lanjut. Jadi kan kalau di negosiasi itu kan adanya resiko komplikasi lebih lanjut itu pasti ada, karena bagian kalau misalkan di dalam negosiasi ada aja pihak yang merasa ditutup-tutupin gitu perasaannya. Jadi secara pas lagi berunding nih, pas lagi negosiasi, bilangnya mah, oh iya ini sama-sama enak, cuman di belakangnya juga kita kan nggak tahu gitu. Kalau misalkan nggak ada yang menyaksikan atau menjadi apa ya istilahnya, menjadi juri atau menjadi judge, salah satu pihak itu pasti akan ada risiko untuk melakukan adanya konflik lagi gitu, untuk menginstigasi lagi gitu. Nah, kalau mediasi itu tadi intinya untuk menyelesaikan konflik tanpa adanya konflikasi lebih lanjut dengan cara menjadi orang tengah, atau dengan cara menjadi penengah dari antara dua pihak. Tuh, ini mediasi. Nah, ini kan kita udah tahu nih dari contoh kasus, kita juga udah tahu cara-caranya, yaitu negosiasi mediasi, dan kita juga akan belajar atau tahu nih tujuan dari resolusi konflik apa sih. Nah, tujuan dari resolusi konflik itu seperti yang kita sudah kupas dari kasus-kasusnya itu. Tujuannya adalah
untuk menyelesaikan konflik ya seperti yang tadi yang kami sudah jelaskan secara tuntas hingga semua kebutuhan para pihak terpenuhi dan konflik menghilang gitu. Itu tujuannya teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan konflik dan agar konfliknya itu menghilang secara keseluruhan atau sepenuhnya, serta para kebutuhan atau para demand si dua pihak ini itu terselesaikan. Nah, ini kan kita udah tahu nih tadi dari apa itu resolusi konflik, tujuan konflik, tujuan resolusi konflik, terus macam-macam resolusi konflik, dari negosiasi, mediasi, terus kita juga mengupas lagi tadi konflik vertikal dari contoh kasus. Nah, kita juga harus bisa kalau dari resolusi konflik kita juga bisa melihat atau mengamati latar belakang penyebab Nah, jadi menurut kakak ini adalah salah satu contoh salah satu step yang kalian nggak boleh lewatin kalau misalkan kalian menghadapi konflik ya, situasi konflik. Jadi kalau kalian sudah tahu upaya-upaya yang kalian kerja untuk menyelesaikan konflik tersebut, kalian juga harus bisa melihat atau mengamati latar belakang penyebab konflik. Kenapa harus bisa mengamati? Karena biar balik lagi ke submateri tadi itu untuk manajemen konflik, untuk pencegahan. Balik lagi ke submateri tadi untuk pencegahan. Agar si konflik ini, tadi ada submateri atau subpoin pengamatan kan. Nah ini kaitannya sama subpoin yang tadi, kalau dari submateri tadi untuk mencegah. Dari pengamatan bisa mencegah. Jika pengamatannya lalai, maka konflik terjadi. Nah, kalau konflik terjadi, ini upayanya negosiasi dan mediasi. Betul, teman-teman. Dan dari materi ini di resolusi konflik ada yang ingin tanya sebelum apa melanjutkan ke materi selanjutnya? Gimana? Nah, kalau ada kita lanjut nih.
sebuah contoh kasus lagi, cuman untuk contoh kasus ini kalian yang harus bisa menjawabnya gitu. Nanti kakak akan menilai dan mengupas jawaban-jawaban kalian. Ini soal pertama.
Nah, jadi contoh jadi ini adalah latihan contoh soal yang Pak sudah memberikan. Di beberapa kasus penggusuran konflik antar warga yang tergusur dengan aparat keamanan memang sering dapat dihindarkan. Bahkan tidak jarang upaya menertibkan dari beberapa oknum aparat keamanan justru dilakukan dengan cara kekerasan, sehingga konflik tersebut justru makin meluas dan makin parah. Ini contoh kasus, ini kasusnya. Nah, ini pertanyaannya nih. Upaya apa yang dilakukan agar tidak terjadi lagi konflik dan komunikasi yang serupa? Terus yang B, manajemen konflik apa yang cocok dilakukan untuk kasus ini? C, bentuk dan jenis konflik apa dari kasus ini? Ini kakak kasih waktu 5 menit untuk kalian cari jawabannya. Nanti kakak akan lihat untuk kakak analisis dan kakak nilai jawaban kalian. Nah, setelah itu nanti kakak akan tahu jawabannya apa. Ya, untuk 5 menit ayo dikit lagi. Langsung aja coba Kak, langsung aja. Langsung aja dibahas Kak. Kita udah nih langsung dibahas. Oh iya. Nah, ya 6 menit udah selesai. Jadi aku bakal lihat satu jawabannya. Oh, jadi untuk beberapa ada yang benar, udah ada yang tepat jawabannya, cuman ada beberapa yang masih belum tepat jawabannya. Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, untuk jawabannya A, ini berkaitan tadi sama submateri pencegahan konflik. Nah, jadi seperti yang tadi kakak jelaskan, menurut kalian apa nih yang tepat upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadi konflik yang sama dan komplikasi konflik yang serupa? Jadi upayanya teman-teman itu tadi ada 4 yang mana? Ada 4 yang tadi. Yang pertama tuh pemantauan, teman-teman. Nah, apa yang dipantau nih, Kak? Jadi kalau di kasus ini yang kita pantau tuh harus adalah poin di mana aparat keamanan yang melakukan kekerasan, yang melakukan violence. Ini kita harus pantau nih teman-teman untuk mencegah. Kalau misalkan si aparat keamanan lagi ini melakukan hal yang sama untuk melakukan kekerasan untuk meredam atau mengurangi konflik, ini malah makin memperparah konflik, teman-teman. Jadi yang kita harus pantau adalah pemantauan aparat yang telahnya juga harus ditulis ya teman-teman, karena kan kasusnya ini sudah terjadi. Yang telah olahraga.
Nah, lama kan kita udah bangun nih si aparatnya kan. Nah, menurut kalian ada juga yang kita harus pantau selain tadi aparat keamanan yang melakukan kekerasan terhadap warga. Nah, kalau dalam kasus ini ada lagi teman-teman ternyata selain aparat, yaitu warga. Waduh, Kak, kenapa warga harus dipantau juga? Karena nih ada keywordnya di sini menekankan. Jadi si warga ini harus kita pantau juga teman-teman. Jadi karena salah satu sifat konflik adalah konflik ini terjadi dua arah teman-teman. Jadi nggak hanya satu arah. Dan warga. Setelah itu yang nomor 2 udah ada yang ingat lagi nomor 2 amalannya. Ya benar. Itu membentuk peringatan dini. Nah, di dalam kasus ini peringatan dininya adalah kalau misalkan kalian pernah ke daerah gusuran ya, karena kakak tuh pernah waktu masih kuliah ada proyek CS1 atau orang sesuai responsibility mata kuliah itu ke daerah gusuran. Nah, peringatan dininya ini di daerah gusuran tuh biasanya ada kayak beberapa warga dan ada beberapa pos keamanan yang berjaga teman-teman, jika ada patroli gitu untuk memantau adanya atau melihat adanya potensi instigasi atau potensi adanya konflik yang serupa terjadi itu. Cara tadi nah yang ketiga apa teman-teman? Ya itu yang tadi benar jawabannya Andi adalah untuk membentuk koordinasi. Untuk koordinasi nah di dalam kasus ini, dalam soal ini, koordinasinya itu ya sudah pasti antara si warga, terus aparat, dan aparat keamanan. Nah, caranya untuk koordinasi dalam soal ini adalah kalau misalkan kalian tadi pernah melihat daerah gusuran atau secara langsung pernah melihat adanya biasanya pengumpulan beberapa tokoh masyarakat di daerah konflik ini biasanya nih tujuannya teman-teman untuk membentuk koordinasi. Karena dengan menemukan dua tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan pihak-pihak yang berkonflik, nanti si tokoh masyarakat ini bisa membentuk koordinasi agar untuk mencegah ini konflik lanjutan.
Nah, yang keempat adalah apa tadi keyword lembaga. Nah, bukan kedua pihak dalam Nah, bilang kayak empat tadi kan kakak sudah jelasin ya, kita harus adanya menggunakan lembaga, suatu lembaga apapun itu yang bisa menyelesaikan dan mencegah kelanjutan. Di dalam kasus ini menurut kalian lembaganya apa tuh yang bisa menjadi mediator ataupun menjadi sarana negosiasi antara ini kedua pihak, antara warga dan pihak keamanan? Bisa jelasin aja apa yang tahu. Nah, kalau dalam kasus gusuran ini lembaganya itu biasanya tuh kalau misalkan sama PT ya, Sinar Kakak itu dari Pemda sama pertanahan. Karena ini konflik tanah ya teman-teman. Jadi inti konflik dari soal ini itu adalah tanah atau pertanahan. Jadi ini untuk jawaban A. Jadi beberapa mayoritas tadi ada yang benar, tapi ada beberapa orang juga, ada beberapa teman-teman yang belum menjawab dari 4 poin ini. Makanya selalu ingat kalau misalkan upaya yang bisa dilakukan agar tidak terjadi lagi. Kalau tidak ada soal lagi seperti ini tidak yang mempunyai kalimat tidak terjadi lagi, itu udah pasti pencegahan atau lembek jawabannya. Nah ini resolusinya apa nih yang bisa manajemen menurut tuh? Berarti resolusinya apa nih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan dan memanage konflik antara warga dan keamanan ini? Jadi upayanya itu bisa berurut ya teman-teman. Itu pertama, kalau misalkan udah ditemuin nih oleh salah satu lembaga yang bisa melerai atau menjadi pihak ketiga seperti yang di tahap keempat ini atau langkah keempat ini, kita itu bisa langsung negosiasi. Kalau udah ditemuin yang lembaga, nah terus yang kedua, setelah negosiasi alot itu bisa dimediasi teman-teman. Nah, jadi jawabannya ingat aja tadi cara-cara manajemen konflik, cara-cara penyelesaian konflik itu yang tadi kakak jelasin. Kalau negosiasi itu win-win. Nah kalau di sini kan udah pasti
si warga pun mau win ya, si PT pun atau yang melakukan sengketa dari warga ini ke warga ini itu mau win-win juga kan solusinya. Nah kalau win-win nggak bisa, ya mediasi. Tuh, jadi mediasi itu upaya pertama dan bisa upaya akhir, teman-teman. Nah, jawabannya ini untuk poin C. Nah tadi ada yang lupa nih, tadi ada beberapa yang malah jawab konflik horizontal ataupun yang lain. Jadi bentuknya ini konflik rusak ya teman-teman, bukan bangun. Rusak. Karena apa? Ya karena kalau misalkan konflik sengketa itu udah pasti ada yang selalu dirugikan teman-teman. Dan ini tidak membangun. Membangun itu bukan dalam arti yang bangun bangunan gitu ya, enggak. Ini selalu merusak, ini konflik yang destruktif teman-teman. Karena warga itu bakal selalu dirugikan, sama terutama kalau misalkan sengketanya sama PT teman-teman. Tapi kan enggak, itu bisa dikasih kompensasi seperti kompensasi bayar tanah atau bayar lahan dan bayar bangunan itu bisa. Cuman kalau misalkan si warga ini itu tidak mau, tidak ada konsen, tidak ada konsensual, maka ini merusak teman-teman. Karena si pihak sengketa ini, PT ini bakal melakukan koersi teman-teman. Nah, koersi itu apa? Pemaksaan. Makanya kasus ini adalah bentuk konflik rusak. Nah, jenis konfliknya adalah vertikal teman-teman. Mengapa Pak kok vertikal? Karena si pihak yang berkonflik ini itu adalah aparat keamanan dengan warga. Aparat keamanan itu sudah pasti dibawa oleh suatu institusi yang di atas keluarga gitu, seperti kayak PT, seperti yang tadi kalian sudah jelaskan, ataupun kalau misalkan adanya konflik gusuran atau konflik sengketa ini, kalau yang konflik itu dari pemerintah pasti bakal berantemnya, warga itu pasti bakal berantemnya sama polisi teman-teman atau satpol PP. Makanya ini vertikal bukan horizontal. Nah, jadi sekalian simpulan aja, jadi beberapa teman-teman yang menjawab ini hampir mayoritas menjawabnya tepat ya, dari A sampai B sampai C itu menjawab dengan tepat dan bagus lah gitu, karena teman-teman sudah paham apa yang akan sudah dijelaskan dari konflik sosial, manajemen konflik, penanganan konflik, resolusi konflik itu kalian sudah mayoritas paham. Tapi beberapa teman-teman juga masih ada yang, terutama di soal A itu tidak menjawab dari 4 langkah ini, langkah pencegahan konflik. Maka dari itu kakak bakal melakukan kesimpulan terlebih dahulu sebelum kakak sesi akhir, karena waktunya juga sudah selesai. Jadi kesimpulannya yang kita sudah jelaskan, yang kita sudah ulik tadi, konflik sosial adalah keadaan di suatu masyarakat, terutama dalam kelompok masyarakat itu yang mempunyai tujuan, mempunyai demand, mempunyai pendirian yang berbeda antara pihak lainnya atau antara kelompok sosial lainnya. Terus manajemen konflik itu berhubungannya sama tadi resolusi konflik, itu sama aja teman-teman. Dan pencegahannya penanganan konflik itu ini tadi teman-teman, dari 4 poin tadi pencegahannya nih. Jadi kalian kalau ada soal lagi yang
yang berkaitan tentang agar tidak terjadi lagi, itu udah pasti pencegahan. Nah, pencegahan itu kalian ingat aja nih yang kakak sudah jelaskan tadi. Nomor 1 pemantauan agar tidak terjadi konflik. Yang kedua itu peringatan dini. Yang ketiga itu membentuk koordinasi agar kedua pihak ini bisa bertemu. Keempat, jika sudah bertemu kedua pihak ini, maka lebih baiknya itu untuk melakukan resolusi konflik dalam suatu lembaga tertentu. Kalau di tentang kasus tadi adalah lembaga ini itu Pemda dan lembaga pertanahan. Nah, terus tadi kakak juga sudah jelaskan nih bentuk definisi konflik itu apa. Bentuk itu ada dua. Pokoknya ingat aja teman-teman, bentuk itu ada dua. Bisa membangun, konstruktif itu bahasa lain konstruktif. Dan yang kedua, konflik itu destruktif atau merusak. Nih, konflik merusak. Nah, jenis konflik ini juga ada dua, teman-teman, vertikal dan horizontal. Kalau misalkan teman-teman ingat pelajaran materi sebelumnya, kalau horizontal itu antar golongan, teman-teman, biasanya. Seperti misalkan antar ras, antar suku, antar etnis, itu udah pasti horizontal. Nah, kalau misalkan seperti di kasus ini udah pasti vertikal, teman-teman, karena tadi kalau kalian lihat aja kalau misalkan ada entitas atau antara pihak yang bisa dimasukin segitiga atau piramida hierarki atau piramida kedudukan sosial, itu udah pasti vertikal. Nah, dari kasus ini warga dengan aparat keamanan. Nah, itu sih kesimpulan dari materi hari ini. Jadi kalian harus bisa pahami lagi dan harus bisa mengulik lagi contoh-contoh kasusnya, karena kalian ingat nih kalau sosiologi itu bukan ilmu eksak ya, jadi kalian harus selalu mencari contoh-contoh kasus atau observasi lah. Itu kalau di bahasa kuliah itu kalian harus bisa observasi di kehidupan nyata kalian, teman-teman. Jadi di kehidupan sehari-hari kalian itu harus bisa kalian pahamin dan kalian bisa kalian kulik gitu. Oh, misalkan ada di depan rumah kalian ada konflik, misalkan ojek pangkalan dengan ojek online. Nah, kalian bisa tuh kalian bisa melakukan upaya agar tidak terjadi konflik lagi, pencegahan konflik itu kalian bisa. Jadi yang kakak pengen sampaikan lagi, pahamin dari 4 materi ini, dan kalian bisa harus melakukan kritis, melakukan analisis kasus-kasus sosial yang ada di sekitar kalian. Karena di sosiologi udah pasti contoh soalnya atau soal-soal yang akan dikeluarkan, entah itu di UTBK atau entah di ujian sekolah, itu pasti soal itu di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Makanya kalau misalkan kalian kesusahan untuk menalarkan atau mengkritisi soal-soal yang ada di misalnya di tryout nanti, tipsnya itu paling gampang yang kakak bisa berikan itu buka mata kalian dan kalian terus observasi kehidupan sosial yang ada di sekitar kalian gitu. Apalagi kita kan sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat itu harus bisa kritis gitu. Dimanapun kita harus bisa kritis, karena kritis itu merupakan salah satu sifat dari sosiolog, teman-teman. Oke, untuk materi ini sudah selesai, dan menurut kakak teman-teman sudah bagus dari segi penalaran dan kritisnya.
mungkin kalian bisa lebih atau apa ya, keep up the critical thinking kalian, karena penilaian yang bakal lebih dalam lagi itu adalah penilaian dalam berpikir kritis. Jadi itu aja sih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.